Pertanda dalam mimpi. Suatu malam yang sunyi, Gus Ikdam tengah beristirahat di serambi pondok pesantren. Angin malam berhembus lembut, membawa kesejukan yang menyelimuti jiwa. Tiba-tiba, dalam tidurnya yang lelap, Gus Ikdam mendapati sebuah mimpi yang begitu nyata. Ia melihat sebuah stadion megah dengan ribuan supporter mengibarkan bendera merah putih. Di tengah lapangan, timnas Indonesia berlaga dengan penuh semangat, dan papan skor menunjukkan angka yang mencengangkan, 10-0. Saat terbangun, Gus Ikdam menghela napas panjang, merasa ada sesuatu yang berbeda dari mimpinya kali ini. Biasanya, mimpi-mimpinya selalu berupa petunjuk untuk urusan umat atau pesan agama. Namun kali ini, mimpi tentang sepak bola. Gus Ikdam beristighfar sejenak, lalu merenung tentang makna mimpi tersebut. Apakah ini pertanda kemenangan besar bagi timnas Indonesia? Keesokan harinya, saat sedang mengisi pengajian rutin di masjid pesantren, beberapa santri mulai berdiskusi tentang pertandingan sepak bola yang akan datang. Mereka terlihat antusias membahas persiapan timnas Indonesia melawan rival berat dari Asia Tenggara. Salah satu santri bernama Asep bertanya dengan penasaran, "Gus, menurut jenengan, besok timnas bisa menang nggak?" Gus Ikdam tersenyum sambil mengelus jenggotnya. "Insya Allah menang, nak. Kalau sudah berusaha keras dan bertawakal, Allah akan beri hasil yang terbaik," jawabnya bijak. Namun, santri-santri tersebut tetap penasaran dengan prediksi Gus Ikdam yang biasanya tepat dalam banyak hal. Setelah pengajian usai, seorang jamaah bernama Pak Marwan menghampiri Gus Ikdam. Ia mengaku memiliki firasat buruk tentang pertandingan nanti dan takut timnas akan kalah telak. Gus Ikdam menepuk pundak Pak Marwan dengan lembut. "Jangan pesimis, Pak Marwan. Kalau Allah sudah berkehendak, tiada yang bisa menghalangi. Yakinlah pada doa dan usaha," ucapnya penuh keyakinan. Berita tentang Gus Ikdam yang memprediksi kemenangan telak timnas Indonesia mulai menyebar di kalangan santri dan masyarakat sekitar. Banyak yang merasa ragu, mengingat lawan yang akan dihadapi sangat kuat. Namun, ada juga yang yakin bahwa kata-kata Gus Ikdam adalah doa sekaligus motivasi bagi para pemain. Di sisi lain, para wartawan mulai tertarik pada pernyataan Gus Ikdam. Mereka mencari tahu lebih lanjut tentang pandangan beliau terhadap pertandingan nanti. Beberapa media lokal bahkan memberitakan prediksi tersebut dengan judul yang bombastis, membuat banyak orang semakin penasaran. Saat malam tiba, Gus Ikdam berdoa dengan khusyuk di ruang pribadinya. Ia memohon agar timnas Indonesia diberi kekuatan dan kemenangan. Meskipun mimpinya terasa nyata, Gus Ikdam tetap menyadari bahwa hasil pertandingan sepenuhnya adalah kuasa Allah. Ia hanya bisa mendoakan yang terbaik dan memberi semangat pada para pemain melalui doa-doanya. Gemparnya prediksi Gus Ikdam. Keesokan harinya, suasana di pondok pesantren menjadi lebih ramai dari biasanya. Para santri yang biasanya fokus mengaji kini tampak antusias membicarakan prediksi Gus Ikdam tentang kemenangan telak timnas Indonesia. Bahkan beberapa santri yang sebelumnya tidak terlalu peduli dengan sepak bola ikut penasaran. Mereka saling bertukar pendapat, bertanya-tanya apakah prediksi itu akan benar-benar terjadi. Sementara itu, di luar pondok, berita tentang prediksi Gus Ikdam semakin viral. Media nasional mulai memberitakan pandangan beliau sebagai tokoh agama yang dikenal memiliki firasat tajam. Salah satu stasiun televisi bahkan menayangkan cuplikan wawancara dengan warga sekitar pondok yang mengaku yakin bahwa prediksi Gus Ikdam pasti benar. Di media sosial, tagar-tagar prediksi Gus Ikdam menjadi trending topik. Banyak netizen yang mendukung dan mengamini prediksi tersebut, tetapi tidak sedikit juga yang merasa skeptis. Beberapa warganet menganggap, prediksi itu hanya kebetulan semata, apalagi mengingat lawan timnas kali ini adalah tim kuat dengan sejarah kemenangan gemilang. Mengetahui prediksinya menjadi viral, Gus Ikdam hanya tersenyum tipis. Baginya, kemenangan atau kekalahan bukan hal yang harus diperdebatkan secara berlebihan. Namun ia tetap berharap agar timnas Indonesia dapat bermain dengan semangat juang tinggi dan tidak gentar menghadapi lawan. Ia merasa bahwa doa dari seluruh rakyat Indonesia adalah kekuatan terbesar bagi para pemain. Di saat yang bersamaan, para pemain timnas Indonesia tengah menjalani sesi latihan terakhir sebelum bertanding. Pelatih mereka, Coach Andri, sempat mendengar kabar tentang prediksi Gus Ikdam. Meskipun tak terlalu memikirkannya, ia merasakan adanya energi positif yang membuat para pemain lebih bersemangat. Beberapa pemain bahkan saling menyemangati dengan kata-kata, "Kita harus buktikan prediksi Gus Ikdam benar."
Seorang reporter dari salah satu stasiun televisi nasional mencoba menghubungi pihak manajemen timnas untuk mengonfirmasi apakah para pemain mengetahui prediksi tersebut. Manajer timnas, Pak Bimo, dengan santai menanggapi, "Kami menghargai doa dan dukungan dari siapapun, termasuk Gus Ikdam. Bagi kami, fokus utama adalah berjuang maksimal di lapangan." Di warung kopi dekat pondok, Pak Marwan dan beberapa warga duduk bersama menonton berita seputar prediksi Gus Ikdam. Mereka bangga karena sosok ulama dari desa mereka menjadi perbincangan nasional. "Gus Ikdam itu nggak pernah asal bicara, pasti ada firasat khusus," ujar Pak Marwan yakin, disambut anggukan dari warga lain. Namun, ada pula segelintir orang yang meragukan prediksi tersebut. Mereka menganggap Gus Ikdam hanya memberikan harapan kosong pada masyarakat. "Kalau kalah, siapa yang tanggung jawab?" celetuk salah satu warga yang tak percaya. Pak Marwan pun langsung menimpali, "Kalaupun kalah, itu bukan salah Gus Ikdam. Beliau hanya mendoakan yang terbaik. Jangan salah paham." Di tengah hiruk-pikuk perbincangan itu, Gus Ikdam tetap tenang dan tak mempedulikan kontroversi yang berkembang. Baginya, yang terpenting adalah doa dan harapan agar bangsa ini terus bersatu mendukung timnas dengan penuh cinta tanah air. Ia hanya berharap apapun hasilnya nanti, semuanya bisa menerima dengan lapang dada. Kunjungan dari PSSI. Beberapa hari sebelum pertandingan besar itu digelar, Gus Ikdam dikejutkan oleh kedatangan tamu istimewa di pondok pesantren. Beberapa orang berpakaian rapi dengan jaket bertuliskan PSSI, turun dari mobil mewah. Para santri yang melihat langsung berbisik-bisik penasaran. Salah satu tamu itu adalah Pak Bimo, manajer timnas Indonesia, ditemani oleh 2 staf kepelatihan dan seorang perwakilan media. "Assalamualaikum, Gus," sapa Pak Bimo sambil menjabat tangan Gus Ikdam dengan penuh hormat. "Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan masuk," jawab Gus Ikdam ramah. Di dalam ruang tamu yang sederhana namun bersih, mereka duduk bersila berhadapan. Pak Bimo langsung mengutarakan maksud kedatangannya. "Gus, kami datang kemari karena merasa terinspirasi oleh prediksi dan doa jenengan. Para pemain jadi lebih bersemangat setelah mendengar berita itu," ujar Pak Bimo. Gus Ikdam tersenyum sambil mengangguk pelan. "Alhamdulillah kalau begitu. Doa kita semua pasti bermanfaat selama ada keyakinan dan usaha yang maksimal," jawabnya lembut. Pak Bimo kemudian melanjutkan, "Kami ingin meminta doa langsung dari Gus sebelum pertandingan nanti. Kami sangat menghargai dukungan moral ini." Tanpa berpikir panjang, Gus Ikdam mengiyakan permintaan itu. "Insya Allah, mari kita berdoa bersama agar Allah memberikan kemenangan pada timnas kita," ucapnya. Suasana seketika menjadi khusyuk saat Gus Ikdam mulai memanjatkan doa. Suaranya tenang namun penuh kekuatan spiritual, membuat para tamu terdiam dan menundukkan kepala dengan rasa haru. Selesai berdoa, salah satu staf PSSI mengajukan pertanyaan, "Gus, apa ada pesan khusus untuk para pemain?" Gus Ikdam menatapnya dengan bijaksana, lalu menjawab, "Sampaikan pada mereka agar tetap rendah hati meski menang, dan tetap tegar jika kalah. Jadikan pertandingan ini sebagai ladang perjuangan demi bangsa, bukan sekadar mencari kemenangan pribadi." Pak Bimo sangat terkesan dengan kata-kata tersebut. Ia merasa bahwa energi positif dari Gus Ikdam dapat menjadi motivasi besar bagi para pemain. Sebelum berpamitan, Pak Bimo memberikan sebuah syal timnas berwarna merah putih sebagai kenang-kenangan. "Semoga syal ini bisa menjadi pengingat bahwa doa Gus selalu menyertai perjuangan mereka," katanya. Setelah rombongan PSSI berpamitan, para santri berkerumun dengan penuh antusias. Mereka takjub melihat langsung para petinggi PSSI datang ke pondok. Asep, salah satu santri, tak kuasa menahan rasa penasaran. "Gus, kok bisa ya orang-orang PSSI datang kemari?" tanyanya polos. Gus Ikdam tersenyum sambil mengusap kepala Asep. "Itulah kuasa Allah, nak. Kalau niat kita baik dan penuh keikhlasan, Allah akan mendatangkan kebaikan dari arah yang tak disangka-sangka," jawabnya lembut. Para santri mengangguk-angguk, merasa semakin yakin bahwa prediksi Gus Ikdam bukan sembarang ucapan. Sementara itu, kabar kunjungan PSSI ke pondok Gus Ikdam kembali menjadi viral di media sosial dan portal berita. Banyak netizen yang merasa kagum akan sikap rendah hati Gus Ikdam, sekaligus semakin penasaran menantikan hasil pertandingan nanti. Tagar-tagar doa Gus Ikdam dan tagar timnas menang semakin menggema di jagat maya, menambah semangat nasionalisme yang menggebu-gebu.
Dukungan dari para ulama. Berita tentang kunjungan PSSI ke Pondok Gus Ikdam tak hanya menggemparkan masyarakat, tetapi juga menarik perhatian para ulama dari berbagai daerah. Mereka merasa kagum dengan pengaruh positif Gus Ikdam yang mampu membangkitkan semangat nasionalisme melalui doa dan motivasi. Salah satu ulama karismatik, Kiai Haji Anwar Zahid, bahkan mengirim pesan khusus kepada Gus Ikdam melalui video singkat. Assalamualaikum, Gus Ikdam. Saya mendengar kabar bahwa jenengan telah mendoakan kemenangan telak untuk timnas kita. Masya Allah, ini adalah bentuk dukungan luar biasa dari seorang kiai muda yang mencintai tanah air. Saya juga turut mendoakan agar kemenangan itu benar-benar terwujud. Semoga kita semua bisa melihat kebangkitan sepak bola Indonesia, ujar Kiai Haji Anwar Zahid dalam videonya. Video tersebut langsung viral di media sosial dan menambah antusiasme masyarakat. Banyak yang merasa terharu melihat dua ulama besar sama-sama mendoakan kemenangan timnas Indonesia. Bahkan, beberapa tokoh agama lain pun ikut mengirimkan doa dan pesan dukungan. Hal ini membuat atmosfer nasionalisme semakin membara di seluruh penjuru negeri. Di pondok pesantren, para santri yang awalnya hanya sekadar tertarik dengan sepak bola kini mulai menyadari makna lebih dalam dari doa Gus Ikdam. Mereka mengerti bahwa kemenangan bukan hanya soal angka di papan skor, tetapi juga soal perjuangan dan persatuan bangsa. Asep, yang sebelumnya hanya berpikir sederhana, kini mulai memahami betapa besarnya dampak doa dari seorang ulama bagi masyarakat. Suasana pondok pun berubah lebih semarak, terutama setelah Gus Ikdam memutuskan untuk menggelar acara doa bersama pada malam sebelum pertandingan. Seluruh santri dan warga sekitar diundang untuk hadir, dan layar besar dipasang di halaman pondok untuk nonton bareng esok harinya. Gus Ikdam ingin membangun semangat kebersamaan dan persatuan melalui kegiatan tersebut. Malam harinya, saat acara doa bersama berlangsung, suasana begitu khusyuk. Ribuan jamaah hadir memadati halaman pondok, dengan wajah penuh harap dan doa yang tulus. Gus Ikdam memimpin doa dengan suara lembut namun penuh keyakinan, memohon kepada Allah agar kemenangan berpihak kepada timnas Indonesia. Setelah doa selesai, gema takbir menggema dengan penuh haru dan semangat. Beberapa wartawan yang meliput acara tersebut terkesima melihat betapa kuatnya dukungan masyarakat. Salah satu wartawan dari televisi nasional bahkan mewawancarai seorang warga yang datang dari desa sebelah. Saya jauh-jauh datang ke sini karena percaya bahwa doa Gus Ikdam akan membawa keberkahan bagi timnas. Semoga menang telak, seperti yang diprediksi beliau, ujar warga itu dengan penuh keyakinan. Di sisi lain, para pemain timnas yang mendengar kabar tentang doa bersama itu merasa semakin termotivasi. Mereka menyaksikan siaran langsung dari pondok melalui ponsel masing-masing, terharu melihat begitu banyak orang yang mendoakan mereka. Kapten timnas, Arif, menyampaikan kepada rekan-rekannya, kita harus berjuang habis-habisan. Lihatlah dukungan dari rakyat, mereka yakin kita bisa menang. Pelatih Coach Andri pun tak kuasa menahan rasa harunya. Ia memberikan arahan kepada para pemain dengan lebih semangat, mengingatkan bahwa mereka bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia yang menaruh harapan besar. Malam itu, seluruh negeri seolah menyatu dalam doa dan harapan. Dari pelosok desa hingga kota besar, semua bersiap menyaksikan pertandingan yang diyakini akan menjadi sejarah. Gus Ikdam terus berdoa dalam hati, memohon agar prediksinya benar-benar terwujud demi kebanggaan bangsa. Hari pertandingan yang dinanti, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Suasana di seluruh negeri begitu meriah. Bendera merah putih berkibar di setiap sudut kota, dan warga berbondong-bondong mengenakan atribut timnas Indonesia. Di pondok pesantren, ribuan santri dan warga sekitar sudah berkumpul sejak siang hari. Mereka memenuhi halaman dengan wajah penuh semangat, menantikan laga akbar yang akan segera dimulai. Di depan layar besar, Gus Ikdam duduk bersama para santri dan jamaah. Meski terlihat tenang, dalam hatinya ia terus berdoa agar timnas Indonesia diberikan kemenangan telak sebagaimana yang dilihatnya dalam mimpi. Sesekali ia tersenyum melihat para santri yang penuh antusias, mengibarkan syal dan bendera kecil sambil meneriakkan yel-yel dukungan. Sementara itu, di Stadion Megah tempat pertandingan berlangsung, para pemain timnas Indonesia sudah bersiap di ruang ganti. Kapten Arif memimpin rekan-rekannya membaca doa bersama, mengingatkan bahwa perjuangan kali ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk bangsa dan negara. Coach Andri memotivasi mereka dengan penuh keyakinan, mengingatkan bahwa dukungan rakyat Indonesia menjadi kekuatan yang tak ternilai.
Ketika para pemain memasuki lapangan, gemuruh sorak-sorai supporter mengguncang stadion. Di tribun, bendera merah putih berkibar megah, menambah semangat para pemain yang siap berlaga. Para komentator televisi pun tidak henti-hentinya menyebutkan prediksi Gus Ikdam yang menjadi perbincangan hangat. Kick-off dimulai dengan serangan cepat dari timnas Indonesia. Tidak butuh waktu lama, pada menit ketiga, striker utama timnas, Randy, berhasil mencetak gol pertama dengan tendangan keras dari luar kotak penalti. Stadion bergemuruh, dan di pondok pesantren, sorak-sorai tak kalah meriah. Asep dan kawan-kawan melompat kegirangan, tak percaya gol cepat itu benar-benar terjadi. Tak berhenti di situ, hanya 5 menit berselang, serangan balik yang dipimpin oleh gelandang muda, Fajar, kembali membuahkan gol kedua. Umpan terukur dari Kapten Arif membuat bola mengalir mulus ke kaki Fajar yang langsung menceploskan bola ke gawang lawan. Skor berubah menjadi 2-0, dan seluruh stadion semakin menggila dengan teriakan penuh sukacita. Di pondok, Gus Ikdam tersenyum tipis sambil mengangguk pelan. Para santri mulai berbisik, "Wah, benar nih prediksi Gus." Suasana semakin meriah ketika gol ketiga tercipta lewat sundulan keras bek tengah, Rian, pada menit ke-20. Skor 3-0 membuat lawan semakin tertekan, sementara timnas Indonesia tampil semakin percaya diri. Pak Marwan yang ikut menonton di pondok sampai menitikkan air mata bahagia. "Masya Allah, ini benar-benar mukjizat doa, Gus," ujarnya sambil mengusap matanya. Gus Ikdam hanya membalas dengan senyum tenang, menyadari bahwa perjuangan belum selesai. Di stadion, pelatih lawan terlihat panik dan mulai mengganti beberapa pemainnya. Namun, justru pada menit ke-30, timnas Indonesia menambah gol keempat lewat aksi individu Randy yang menggiring bola melewati 3 pemain belakang sebelum mencetak gol spektakuler. Seluruh supporter semakin histeris, meneriakkan nama Randy dengan penuh kebanggaan. Babak pertama berakhir dengan skor 4-0, dan para pemain timnas berjalan menuju ruang ganti dengan penuh percaya diri. Di pondok, Gus Ikdam berdoa syukur dan mengajak para santri untuk tetap tenang serta tidak terlalu jumawa. "Kita terus berdoa agar kemenangan ini tetap terjaga hingga akhir," ucapnya lembut. Sementara itu, berita tentang skor sementara langsung menyebar ke seluruh negeri. Tagar-tagar Gus Ikdam benar dan tagar Indonesia menang menggema di media sosial. Para netizen membanjiri kolom komentar dengan pujian dan rasa syukur, yakin bahwa kemenangan telak akan segera terwujud. Kemenangan telak timnas Indonesia, babak kedua dimulai dengan suasana yang semakin tegang. Meskipun sudah unggul 4-0, timnas Indonesia tetap tampil menyerang tanpa kenal lelah. Coach Andri memberikan instruksi agar para pemain tidak mengendurkan semangat dan tetap fokus pada permainan. Di sisi lain, tim lawan berusaha keras membalikkan keadaan dengan melakukan serangan cepat, namun pertahanan timnas tetap kokoh. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-50, sebuah umpan silang dari Fajar berhasil dimanfaatkan oleh Randy dengan tendangan voli keras ke sudut kanan gawang. Gol kelima pun tercipta, dan gemuruh sorak-sorai kembali membahana. Di pondok pesantren, Asep dan para santri melompat kegirangan sambil meneriakkan takbir. Pak Marwan sampai menangis haru melihat kenyataan bahwa prediksi Gus Ikdam semakin mendekati kenyataan. Tidak berhenti di situ, pada menit ke-60, serangan cepat dari sayap kiri menghasilkan gol ke-6 yang dicetak oleh Arif, sang kapten. Sundulannya yang memanfaatkan umpan lambung dari Fajar membuat kiper lawan tak berkutik. Skor 6-0 membuat lawan semakin terpuruk, dan para pendukung timnas tak berhenti menyanyikan yel-yel kemenangan. Gus Ikdam yang menyaksikan dari layar besar di pondok hanya tersenyum tipis sambil terus berzikir. Para santri semakin yakin bahwa firasat Gus benar-benar menjadi kenyataan. Bahkan, beberapa warga yang sebelumnya meragukan prediksi itu kini mulai mengakui keistimewaan Gus Ikdam. Memasuki menit ke-70, timnas Indonesia masih belum mengendurkan serangan. Kali ini, lewat kerjasama apik antara Arif dan Randy, gol ke-7 tercipta dengan sontekan ringan yang mengecoh kiper lawan. Seluruh stadion bergemuruh, dan komentator televisi tidak henti-hentinya memuji performa cemerlang timnas. Tak lama kemudian, pada menit ke-75, Fajar kembali mencetak gol dengan tendangan bebas melengkung yang indah. Bola melesat mulus ke pojok kanan atas gawang, membuat kiper hanya terpaku menyaksikan bola masuk. Skor 8-0 benar-benar mengguncang dunia sepak bola Asia. Pada menit ke-82, timnas Indonesia kembali menambah keunggulan lewat gol spektakuler Randy dari jarak jauh.
Bola meluncur deras menghantam jaring gawang, membuat para penonton terperangah. Skor 9-0 membuat lawan tampak putus asa dan kehilangan semangat bertanding. Gol pamungkas akhirnya tercipta di menit ke-89 melalui penalti yang dieksekusi sempurna oleh Arif. Dengan tenang, ia mengarahkan bola ke sudut kiri bawah gawang, memastikan kemenangan dengan skor akhir 10-0. Seluruh stadion bergemuruh, dan supporter menitikkan air mata bahagia menyaksikan sejarah besar tercipta. Di pondok pesantren, para santri sujud syukur bersama Gus Ikdam. Pak Marwan dan warga lainnya bersorak gembira, menyadari bahwa prediksi Gus Ikdam benar-benar terwujud. Media nasional langsung memberitakan kemenangan telak itu dengan judul-judul yang mengagungkan timnas Indonesia dan mengakui keistimewaan doa dari Gus Ikdam. Di media sosial, tagar-tagar prediksi Gus Ikdam terbukti dan tagar timnas menang telak mendominasi trending topik. Netizen dari berbagai penjuru negeri mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas kemenangan tersebut. Bahkan, beberapa tokoh terkenal dan selebritas ikut mengapresiasi doa dan firasat Gus Ikdam yang membawa energi positif bagi timnas Indonesia. Gus Ikdam yang tetap rendah hati hanya berpesan kepada para santri agar tidak terlalu berbangga diri. Kemenangan ini adalah bentuk rahmat Allah dan perjuangan para pemain yang sungguh-sungguh. Jangan sampai kita lalai dan merasa paling benar. Teruslah berdoa dan jaga persatuan, ujar Gus Ikdam dengan bijak. Euforia dan kebanggaan nasional. Kemenangan telak 10-0 timnas Indonesia atas lawannya segera menjadi sorotan dunia. Media internasional mengulas kemenangan ini sebagai salah satu sejarah terbesar dalam sepak bola Asia. Banyak pakar sepak bola yang takjub dengan performa luar biasa timnas, terutama dengan kekompakan dan semangat juang yang membara sepanjang pertandingan. Di dalam negeri, euforia melanda seluruh pelosok tanah air. Jalan-jalan dipenuhi dengan konvoi kendaraan yang mengibarkan bendera merah putih. Para pemuda turun ke jalan meneriakkan yel-yel kemenangan sambil memainkan alat musik tradisional. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Makassar berubah menjadi lautan manusia yang merayakan kemenangan bersejarah ini. Di pondok pesantren, Gus Ikdam menggelar pengajian akbar sebagai bentuk rasa syukur atas kemenangan telak tersebut. Ribuan jamaah hadir, tidak hanya dari sekitar pondok, tetapi juga dari daerah lain yang sengaja datang untuk bertemu langsung dengan Gus Ikdam. Mereka ingin menyampaikan rasa terima kasih karena doa dan prediksinya benar-benar terbukti. Di tengah acara pengajian, datanglah perwakilan PSSI bersama beberapa pemain timnas ke pondok pesantren. Kapten Arif dan Coach Andri secara khusus menemui Gus Ikdam untuk menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung. Mereka merasa bahwa kekuatan doa dari Gus Ikdam dan seluruh masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat timnas tampil begitu luar biasa. Alhamdulillah, Gus, doa jenengan benar-benar manjur. Kami merasakan energi luar biasa di lapangan tadi. Terima kasih atas doa dan dukungannya, ujar Arif sambil menyalami Gus Ikdam dengan penuh hormat. Gus Ikdam tersenyum tenang sambil merangkul Arif. Kemenangan ini adalah hasil kerja keras kalian semua. Jangan pernah merasa sombong, karena semua terjadi atas izin Allah. Tetap rendah hati dan terus berjuang membawa nama baik Indonesia, pesan Gus Ikdam dengan nada bijak. Coach Andri pun tak kuasa menahan rasa haru melihat sosok Gus Ikdam yang begitu sederhana namun penuh wibawa. Gus, bolehkah kami meminta doa lagi untuk menghadapi laga-laga berikutnya? Kami ingin tetap berprestasi dan membawa kebanggaan bagi bangsa, pintanya dengan penuh kerendahan hati. Gus Ikdam mengangguk sambil memimpin doa bersama. Para pemain dan jamaah ikut khusyuk berdoa, memohon keberkahan agar perjuangan timnas ke depan terus diridhoi Allah. Seusai berdoa, suasana haru menyelimuti halaman pondok, terutama ketika para pemain mencium tangan Gus Ikdam. Sebagai bentuk penghormatan, tak lama kemudian, awak media yang turut meliput acara langsung mengabadikan momen tersebut. Video para pemain timnas mencium tangan Gus Ikdam viral di media sosial, membuat masyarakat semakin bangga dan terharu. Banyak netizen yang memberikan komentar penuh pujian dan rasa syukur atas kemenangan yang benar-benar telak ini. Pak Marwan, yang sejak awal mengikuti setiap perkembangan, merasa begitu bangga dengan Gus Ikdam. Ia teringat bagaimana dulu banyak orang yang meremehkan prediksi tersebut, namun kini kenyataannya benar-benar terjadi. Masya Allah, ini pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah meremehkan doa orang saleh, ujarnya sambil mengusap air mata bahagia.
Gus Ikdam yang tetap bersikap rendah hati mengingatkan para santri agar tidak jumawa dan tetap istiqomah dalam berdoa untuk kebaikan bangsa. Kemenangan ini bukan hanya soal skor, tapi juga soal persatuan kita sebagai bangsa. Jangan sampai terlena, tetap rendah hati dan terus bekerja keras, nasihatnya dengan penuh kebijaksanaan. Euforia kemenangan ini tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga membangkitkan semangat persatuan di seluruh negeri. Semua merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia, negeri yang penuh berkah dan doa dari para ulama serta rakyat yang tulus. Pengakuan dunia dan keberkahan doa. Kemenangan telak timnas Indonesia dengan skor 10-0 tidak hanya mengguncang tanah air tetapi juga menggema di seluruh dunia. Media asing seperti BBC, CNN, dan Al Jazeera memberitakan kemenangan spektakuler ini sebagai keajaiban dari Nusantara. Banyak pihak yang tidak menyangka bahwa timnas Indonesia mampu tampil begitu perkasa, bahkan mengalahkan tim lawan dengan skor yang sangat mencolok. Beberapa pengamat sepak bola internasional pun mengakui bahwa performa timnas Indonesia kali ini luar biasa. Mereka memuji kekompakan, kecepatan, dan keberanian para pemain. Bahkan, salah satu pelatih ternama dari Eropa menyatakan bahwa ada semangat yang berbeda pada tim ini, seolah-olah ada energi besar yang menyatu dalam setiap gerakan mereka. Di Indonesia, euforia masih terasa di mana-mana. Para pemain timnas dilulukan bak pahlawan. Mereka disambut meriah saat kembali ke tanah air, dengan arak-arakan dari bandara hingga ke pusat kota. Namun, di balik kemenangan itu, masyarakat juga tidak lupa bahwa ada sosok ulama karismatik yang turut andil dalam doa dan dukungan moral, yaitu Gus Ikdam. Banyak masyarakat yang mulai berziarah ke pondok pesantren Gus Ikdam untuk sekadar mengucapkan terima kasih atau meminta doa agar kehidupan mereka diberkahi. Bahkan, beberapa tokoh nasional datang langsung menemui Gus Ikdam, meminta petuah dan doa agar negeri ini terus dalam lindungan Allah. Gus Ikdam tetap menyambut mereka dengan rendah hati, tak sedikit pun merasa berjasa atas kemenangan tersebut. Suatu hari, seorang wartawan dari stasiun televisi nasional datang untuk mewawancarai Gus Ikdam. Dengan penuh sopan, ia bertanya, "Gus, bagaimana perasaan jenengan setelah prediksi kemenangan telak ini benar-benar terbukti?" Gus Ikdam tersenyum lembut, "Kemenangan ini bukan karena prediksi saya, tetapi karena kerja keras para pemain dan doa seluruh rakyat Indonesia. Jangan berlebihan mengagungkan saya, sebab semua ini terjadi atas izin Allah. Tugas kita adalah bersyukur dan menjaga persatuan," jawabnya dengan tenang. Jawaban bijak tersebut langsung menyebar luas di media sosial dan mendapat banyak pujian. Banyak orang merasa tersentuh dengan sikap rendah hati Gus Ikdam. Mereka belajar bahwa sehebat apapun hasil yang dicapai, tidak boleh menjadikan diri sombong dan merasa paling benar. Di sisi lain, timnas Indonesia mendapat banyak undangan untuk bertanding di luar negeri. Beberapa klub ternama juga mulai melirik pemain-pemain andalan seperti Randy, Fajar, dan Arif. PSSI pun menyampaikan terima kasih secara resmi kepada Gus Ikdam dan mengakui bahwa doa dari ulama dan rakyat sangat membantu mental bertanding para pemain. Sebagai bentuk penghargaan, Presiden RI secara khusus mengundang Gus Ikdam dan para pemain timnas ke Istana Negara. Dalam acara tersebut, Gus Ikdam diberi penghargaan atas peran serta dan dukungannya dalam menguatkan mental timnas Indonesia. Namun, Gus Ikdam dengan rendah hati hanya berkata, "Saya hanya seorang hamba Allah yang lemah. Kemenangan ini adalah anugerahnya." Di pondok pesantren, Gus Ikdam mengadakan syukuran sederhana dengan mengajak para santri dan warga sekitar untuk berdoa bersama. Ia berpesan agar kemenangan ini tidak membuat bangsa terlena, tetapi justru semakin memperkuat rasa persaudaraan dan persatuan. Pak Marwan yang turut hadir merasa terharu dengan kebijaksanaan Gus Ikdam. Ia menyadari bahwa inilah sosok ulama yang sesungguhnya, tidak gila pujian dan tetap menjaga kerendahan hati meskipun dihormati oleh banyak orang. Kemenangan timnas Indonesia dengan skor telak tidak hanya membanggakan secara olahraga tetapi juga menjadi momen kebangkitan spiritual bagi masyarakat. Mereka semakin yakin bahwa perjuangan yang dibarengi doa dan ikhtiar akan menghasilkan keberkahan yang luar biasa. Di tengah kebahagiaan tersebut, Gus Ikdam tetap mengingatkan santri dan jamaahnya untuk tetap waspada terhadap kesombongan. Jangan biarkan kemenangan membuat kita lupa diri. Jadikan ini sebagai pelajaran bahwa kekuatan doa dan persatuan akan selalu membawa keberkahan, ujarnya dengan penuh makna. Hikmah di balik kemenangan. Pasca kemenangan telak timnas Indonesia, banyak masyarakat yang mulai merenungi peristiwa tersebut.
Mereka menyadari bahwa kemenangan sebesar itu bukan hanya soal kemampuan fisik dan strategi semata, tetapi juga tentang kekuatan doa dan persatuan. Di media sosial, banyak yang mulai menyuarakan pentingnya menjaga persaudaraan antar umat dan terus mendoakan kebaikan bagi bangsa. Di pondok pesantren, Gus Ikdam mengadakan pengajian khusus untuk mengulas hikmah di balik kemenangan timnas. Para santri dan warga berbondong-bondong datang dengan antusias. Mereka ingin mendengar langsung pandangan Gus Ikdam tentang kemenangan bersejarah itu. Setelah melantunkan sholawat bersama, Gus Ikdam mulai memberikan tausiahnya. Anak-anakku sekalian, kemenangan timnas bukan hanya soal sepak bola. Ini adalah bukti bahwa ketika kita bersatu dalam doa dan perjuangan, Allah akan memberikan keberkahan yang tak terduga. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa, meskipun tampak sederhana. Sebab doa yang tulus dari hati akan mengguncang langit dan membuka pintu rahmatnya. Para santri terdiam, merenungi setiap kata yang terucap dari mulut Gus Ikdam. Beberapa dari mereka bahkan terisak haru, menyadari bahwa terkadang mereka lupa untuk berdoa dengan sungguh-sungguh ketika menghadapi masalah. Pak Marwan yang duduk di barisan depan juga mengangguk penuh penghayatan, merasa sangat tersentuh oleh nasihat tersebut. Gus Ikdam kemudian melanjutkan, kita harus belajar dari kemenangan ini. Jangan sampai kita menjadi sombong atau merasa hebat sendiri. Ingatlah bahwa semua ini terjadi atas izin Allah. Jangan biarkan kemenangan justru menjerumuskan kita pada kesombongan dan rasa jumawa. Di luar pesantren, berita mengenai tausiah Gus Ikdam tersebar luas. Banyak tokoh agama dan masyarakat yang mengapresiasi pesan penuh makna tersebut. Bahkan, beberapa selebritas dan atlet nasional ikut membagikan potongan ceramah Gus Ikdam di akun media sosial mereka, membuatnya semakin viral. Sementara itu, para pemain timnas juga mengikuti tausiah tersebut melalui siaran langsung di YouTube. Randy, sang pencetak gol terbanyak dalam pertandingan, merasa sangat terharu mendengar kata-kata Gus Ikdam, kemenangan ini bukan milik kami semata, tapi milik seluruh rakyat Indonesia yang mendoakan. Saya benar-benar merasakan kekuatan doa itu di lapangan, ucap Randy dalam sebuah wawancara. Coach Andri juga memberikan pernyataan resmi kepada media. Kami sangat bersyukur bisa meraih kemenangan besar ini. Terima kasih kepada Gus Ikdam dan seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendoakan. Ini adalah kemenangan kita bersama, tuturnya dengan mata berkaca-kaca. Di pondok, Gus Ikdam kembali mengingatkan para santri untuk tetap menjaga hati dari sifat sombong. Ia mengajak semua yang hadir untuk memperkuat iman dan lebih mendekatkan diri kepada Allah, apapun keadaan yang dihadapi. Kemenangan yang hakiki adalah ketika kita mampu menaklukkan hawa nafsu dan menjauh dari kesombongan, tuturnya bijak. Setelah pengajian berakhir, Pak Marwan menghampiri Gus Ikdam dan menyampaikan rasa syukurnya. Gus, saya benar-benar kagum. Prediksi jenengan benar-benar terbukti, tapi jenengan tetap rendah hati. Semoga Allah selalu melindungi panjenengan, ucapnya sambil menunduk hormat. Gus Ikdam hanya tersenyum. Semua ini karunia Allah, Pak Marwan. Kita hanya hambanya yang lemah. Jangan terlalu memuji saya, yang terpenting adalah kita mengambil hikmah dari setiap kejadian, jawabnya dengan lembut. Kemenangan timnas Indonesia menjadi simbol persatuan dan kekuatan doa. Masyarakat semakin yakin bahwa dengan ikhtiar, doa, dan persatuan, tidak ada yang mustahil untuk dicapai. Gus Ikdam pun terus menjadi panutan, bukan hanya karena prediksi yang terbukti, tetapi juga karena kebijaksanaan dan ketawaduannya dalam menghadapi pujian serta sanjungan dari banyak pihak. Kebangkitan moral bangsa. Setelah kemenangan telak timnas Indonesia dan pesan penuh makna dari Gus Ikdam tersebar luas, bangsa ini seolah mengalami kebangkitan moral. Banyak masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya doa dan kebersamaan. Tidak hanya dalam sepak bola, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, mereka mulai menerapkan semangat persatuan dan ketulusan hati. Di berbagai daerah, banyak komunitas sepak bola lokal yang mengadakan acara doa bersama sebelum bertanding. Mereka terinspirasi oleh kisah kemenangan timnas dan kekuatan doa Gus Ikdam. Bahkan, PSSI menetapkan tradisi baru dengan mengadakan doa bersama di setiap pertandingan timnas sebagai bentuk rasa syukur dan harapan keberkahan. Di media sosial, tagar-tagar doa bersama untuk Indonesia menjadi trending selama berhari-hari. Netizen mengunggah foto dan video ketika mereka berdoa bersama, baik di masjid, gereja, pura, maupun vihara. Semua agama bersatu dalam harapan yang sama, agar Indonesia terus berjaya dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di pondok pesantren,
Gus Ikdam tak henti-hentinya mengingatkan para santri agar tidak mudah terbuai oleh euforia kemenangan. Ia mengajak mereka untuk tetap konsisten dalam beribadah dan memperbaiki akhlak. Menurutnya, kemenangan terbesar adalah ketika kita mampu menaklukkan hawa nafsu dan menjaga hati dari kesombongan. Suatu ketika, seorang wartawan senior datang ke pondok untuk mewawancarai Gus Ikdam secara eksklusif. Dengan hati-hati, ia bertanya, "Gus, bagaimana perasaan Anda melihat dampak positif dari kemenangan timnas ini terhadap moral bangsa?" Gus Ikdam tersenyum lembut. "Alhamdulillah, jika kemenangan ini membawa perubahan baik, itu semua karena Allah yang Maha Mengatur. Namun, jangan lupa bahwa ujian terbesar justru datang saat kita berada di puncak. Jangan sampai kita menjadi lalai dan lupa diri. Teruslah berjuang dan berdoa, sebab perjalanan kita masih panjang," jawabnya penuh kebijaksanaan. Jawaban tersebut menginspirasi banyak pihak, termasuk para pemain timnas. Kapten Arif secara pribadi mengirim pesan kepada Gus Ikdam melalui perwakilan PSSI, menyatakan bahwa seluruh pemain merasa termotivasi oleh nasihat dan doa beliau. Mereka berjanji akan terus rendah hati dan bermain dengan sepenuh hati demi bangsa. Melihat antusiasme masyarakat yang terus meningkat, pemerintah pun merencanakan acara penghargaan besar-besaran untuk timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Dalam acara itu, Gus Ikdam turut diundang untuk memberikan wejangan singkat di hadapan ribuan supporter. Ketika tiba di panggung, Gus Ikdam menyampaikan pesannya dengan tenang namun penuh makna. "Bangsa ini adalah bangsa yang besar. Mari kita jaga persatuan dan kebersamaan. Jangan biarkan kemenangan membuat kita lalai. Justru kemenangan ini harus menjadi pemacu untuk terus berbuat baik dan menjaga akhlak yang mulia." Suasana di stadion menjadi haru. Para pemain, ofisial, dan penonton merasa begitu tersentuh oleh pesan Gus Ikdam. Mereka menyadari bahwa kemenangan di lapangan hanyalah sebagian kecil dari perjuangan besar dalam menjaga moral dan akhlak bangsa. Setelah acara penghargaan, Gus Ikdam kembali ke pesantren dengan hati yang tenang. Ia tetap mengisi pengajian seperti biasa, tanpa merasa berubah sedikit pun meski namanya kini dikenal di seluruh negeri. Baginya, ketenaran bukanlah tujuan hidup, tetapi alat untuk menyebarkan kebaikan dan nasihat bijak. Pak Marwan, yang setia mendampingi sejak awal, merasa semakin kagum dengan kebesaran hati Gus Ikdam. "Gus, jenengan memang benar-benar contoh ulama sejati. Saya belajar banyak dari jenengan," katanya dengan mata berkaca-kaca. Gus Ikdam hanya tersenyum sambil menepuk pundak Pak Marwan. "Kita semua belajar, Pak Marwan. Hidup ini adalah perjalanan untuk menjadi lebih baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik dan mendoakan sesama," jawabnya lembut. Kemenangan timnas Indonesia bukan hanya sekadar skor telak di lapangan, tetapi juga kemenangan moral dan spiritual bagi seluruh bangsa. Dari kemenangan itu, rakyat Indonesia belajar bahwa persatuan dan doa dapat mengubah keadaan. Mereka juga belajar untuk tetap rendah hati dan tidak mudah terlena oleh kemenangan. Di setiap sudut negeri, masyarakat semakin rajin berdoa dan menjaga persatuan. Gus Ikdam menjadi simbol ulama yang tidak hanya berperan dalam kehidupan spiritual tetapi juga mampu menggerakkan semangat kebangsaan. Namanya terus harum sebagai sosok yang mengajarkan kesederhanaan, ketulusan, dan kebersamaan di tengah euforia kemenangan.